Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wikrama Sariswara dari kelas 11 MIPA 1. Hari ini saya akan bercerita tentang RIS atau Republik Indonesia Serikat. Jadi, RIS merupakan suatu negara federasi yang berdiri pada 27 Desember 1949 sebagai hasil dari konferensi meja bundar di Belanda. Pada video ini, saya akan membagi menjadi 3. Yang pertama latar belakang, kemudian pembentukan, dan terakhir pembubaran. Apa yang melatar belakangi terbentuknya RIS? RIS dilatar belakangi oleh keinginan Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia melalui agresi militer kedua pada 19 Desember 1948. Agresi ini menyebabkan tertangkapnya Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Akibat dari agresi militer ini, pihak internasional melakukan tekanan pada Belanda, salah satunya dari Amerika. Oleh karena itu, Belanda mau melakukan perundingan dengan pihak Indonesia, hingga terbentuklah Perjanjian Romroyen pada 7 Mei 1949. Lalu, pada 23 Agustus hingga 2 November 1949, diadakanlah konferensi meja bundar di Belanda yang dihadiri oleh pihak Indonesia dan pihak Belanda. Hasil dari konferensi meja bundar ini, salah satunya Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia kepada RIS dan mengakui RIS sebagai negara yang berdaulat. Kemudian kita beralih pada pembentukan RIS. RIS dibentuk pada 27 Desember 1949. Peresmiannya dilakukan di 2 tempat sekaligus, di Amsterdam yang dihadiri oleh Muhammad Hatta dan Ratu Juliana, dan di Jakarta dihadiri oleh Sultan Hamengkubuwono IX dengan Haji Loving. Pihak Panitia Pemilihan Nasional RIS menunjuk Insinyur Soekarno sebagai Presiden RIS dan Muhammad Hatta sebagai wakil yang sekaligus merangkap sebagai Perdana Menteri. RIS membagi Indonesia menjadi 7 negara bagian. Yang pertama negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan negara Sumatera Selatan. Serta membagi Indonesia menjadi 9 satuan kenegaraan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Dayak Besar, Banjar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Pada masa pemerintahan RIS, muncul berbagai permasalahan seperti adanya inflasi, defisit anggaran belanja, dan rusaknya sarana dan prasarana akibat perang. Hingga pada 5 April 1950, RIS tinggal terdiri dari 3 negara bagian saja, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, dan Negara Indonesia Timur. Yang terakhir, saya akan membahas tentang pembubaran RIS. Hal yang melatar belakangi pembubaran RIS, yang pertama, RIS tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi bangsa. Yang kedua, masyarakat cenderung tidak setuju dengan hasil konferensi meja bundar. Oleh karena itu, banyak terjadi permogokan dan demonstrasi. Terakhir, dengan sistem pemerintahan federal, cenderung melindungi masyarakat Indonesia yang mendukung Belanda. Bagaimana urutan pembubaran RIS? Yang pertama, pada 19 Mei 1950, dibentuklah Piagam Persetujuan yang berisi pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah RIS akan membentuk panitia bersama untuk merancang Undang-Undang Dasar. Sementara, yang kedua, rancangan tersebut berhasil dibentuk pada 20 Juli 1950. Yang ketiga, pada 14 Agustus 1950, rancangan Undang-Undang Dasar sementara diterima baik oleh Senat, Parlemen RIS, dan KNIP. Yang keempat, pada 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno menandatangani rancangan Undang-Undang Dasar tersebut dan berubah menjadi UUDS 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.